Jumpa lagi dengan saya Sugiarti Rosbach atau biasa dipanggil Ati. Podcast dan YouTube saya kali ini akan berbicara mengenai Start the Business with Purpose. Apa sih Start the Business with Purpose gitu ya? Start the Business with Purpose, kadang-kadang kita kalau mau memulai bisnis, sometimes kita hanya ya udah kita langsung bikin bisnis aja tanpa kita tahu kita mau bikin bisnis tuh sebenarnya backgroundnya apa. Kalau cuma nyari duit ya gampang, tapi sebenarnya kalau kita punya bisnis with purpose, kita tahu kita mau ngapain, tujuan bisnis kita untuk lingkungan mungkin, untuk diri kita mungkin, gak hanya money, biasanya lebih lama bertahannya. Nah, tapi kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Ibu Nora Bawazir, pemilik Nora Gelato. Teman-teman bisa lihat di Instagram beliau, Nora_Bawazir, zirnya pakai Z-I-E-R, dan juga kalau mau order nyoba, namanya Nora Gelato. Mari kita dengarkan bincang-bincang saya dengan beliau dari Darwin, Australia. Nah, lagi begitunya nih Bu, lagi seru-serunya Bu. Kita dikasih pengumuman bahwa tanah itu dijual dan oleh pembeli baru mau dikosongin, semua orang harus get out. Wow. Ya, Allah. Ibu rasanya waktu itu tuh dunia kecilku itu tuh biar. Aku sedih loh Bu, sedih banget karena ya gimana ya, saya punya rasa bahwa I created something so meaningful yang ternyata hasrat harapan yang tadi mau entertain temen, pasangan, sahabat-sahabat nanti pas kita kakek nenek, sekarang tuh itu udah mulai kejadian Bu, gitu. Itu udah mulai kejadian, udah rame. Impian, bahkan yes, impian terwujud dan terwujudnya cepet banget. Bahkan sampai kita perlu tanya sama petugas masjidnya, Bapak, kalau kira-kira mau ada wedding, ada resepsi pernikahan, tolong kita dikasih tahu Pak. Karena tiba-tiba itu orang resepsi pada kabur semua, terus anaknya lah siapa pada nongkrong beli es gelatonya dari tempat kita. Jadi sempet saya baru nganterin 16 pen gelato nih, ceritanya sambil nyanyi-nyanyi, sambil lembur, nggak tidur nih Bu. Pokoknya saya masak nih gitu kan, masak di rumah, dapur tuh masih di rumah, terus baru kita kirim kan. Orang itu cuma sekedar warung kalau misalnya gedung sebelah lagi lagi disemprot yang untuk nyamuk, demam berdarah, ya kita harus tarik tutup, kalau nggak masuk semua. Ya Allah Bapak tega, sampai satpamnya, Bu, Bapak, kita ada penyemprotan, tutup dulu, tutup, biar asapnya nggak masuk Bu. Nanti kalau udah aduh dikit baru satpamnya, oke, buka lagi, kacau nggak tuh, bener-bener kios. Nah, itu udah kejadian, terus tiba-tiba kita diusir Bu, ya Allah rasanya ngenes banget, ya gitu, belum ada 1 tahun, terus kebahagiaan itu tuh baru dirasa, dan aku melihat potensi orang bahagianya tuh kayak apa tau. Bahkan ada satu pasangan Bu, dari PDKT sampai akhirnya dia nikah, itu duduk PDKT-nya tuh di ayunan yang di kebun sebelah itu sambil makan gelato. Waduh, berarti kalau dia misalnya ditanya dulu, kalau ada tes gitu pasangan gitu ya, dulu PDKT-nya di mana? Nora Gelato. Terus gimana waktu disuruh diusir? Waktu harus aku sedih yang super banget. Nyari tempat deket situ kalau nggak harganya super mahal dan jatuhnya gedung kan. So you don't get the accessibility yang ada dengan sekedar kios di pinggir jalan. Ya betul. Kan sekarang ini satpam gitu kan ya, terus orang yang mau dagang ke Tanah Abang atau ke Tamrin tuh dengan motor bisa gecik nanti ngambil, dia nggak merasa harus parkir, dia nggak merasa harus pakai baju rapi, dia nggak, it's just a kios tapi super imut, super lucu gitu loh.
Bahkan sampai ada waktu itu ada bapak-bapak lagi Jumatan di situ dari luar kota datang, saya lagi pas ada di kios karena lagi nggak di rumah, lagi nggak masak. Ini punya siapa? Terus ada staffku yang bilang gitu, anak-anak kedai bilang itu ibunya yang punya. Mbak nggak mau franchise. Aduh bapak saya baru mulai gitu, nanti dulu ya Pak. Dan nantiku bikin buat menuhin kedai aja saya masih mumet gitu kan, suruh kirim ke toko-toko lain dulu nih. Kalau sekarang udah bisa. Kalau dulu astagfirullahaladzim. Tar dulu Pak. Terus ini suasana ini siapa yang bikin? Desainernya siapa? Saya Pak. Lah itu tulisannya di tembok saya Pak. Gitu. Lah ini yang lampu-lampu dan pilihan saya Pak. Saya saya ini seorang trainer and coach juga Pak. Jadi tujuan saya adalah memang cari tempat untuk rejuvenate, recharge a happy place. Jadi ini dari ilmu-ilmu itu yang saya pasang-pasang, gambar, suasana, warna, itu semua I did it from the background of saya seorang trainer, hipnoterapis dan coach yang really like healthy food and really like making gelato. Jadi waktu ditutup nangis buat hati, ya Allah, bener-bener rasanya kayak ya. And it took me a while untuk realize bahwa you know what, reframe-nya adalah I learned something really valuable. I also learned the value of time gitu, and enjoying the time when pas ada gitu, to really be fully enjoying it. And kita berusaha sekuat tenaga. Hasil memang Allah yang menentukan, dan minimal kalau nanti kita mau mulai lagi, whenever we get the chance, ilmu-ilmu itu udah ada, udah sempat saya pegang. Jadi waktu itu sempat udah kita ke rumah Bu, urusannya kalau ada orang pesen aja untuk acara, ada beberapa kantoran yang pesen buat dia punya expo, misalnya di Jakarta Expo, atau dia punya acara halal lebih halal, atau punya apa gitu, dia pesen berapa ratus gitu. Jadi kita cuma ngirim-ngirim gitu aja, tapi kita nggak buka lagi itu kedai, karena dari posisi kedai yang segitu imut-imut dan super sederhana, nggak ketemu tuh Bu yang kick di hatinya waktu saat itu cari-cari tempat. Sempat ngambek lah ibaratnya, nggak ada lagi yang pinggir jalan bisa asik begitu gitu, yang posisinya pas di pertigaan, kayak corners gitu ya, mojok gitu, pas di sini gitu, jadi kita kena 3 arah gitu. Dan ada di Lela ada rumah sebelah yang full hijau kayak kebun Bu Ati itu. Full hijau dan cantik gitu, dan dia dengan senang hati untuk dipakai gitu sebagai permanent kebun gitu kan, jadi like a gelato garden gitu ya. Sempat ngambek sampai akhirnya kita reframe bahwa you know what, I learned something that and I prove something bahwa I can do this dari something so small. Itu kan orang pada nanya, ngapain sih lu ngurusin begituan, padahal kan lu ngurusin bank gitu, ngurusin properti yang harganya nolnya banyak gitu. Kok lu ngurusin ini? Because this is love. Yes. For me this is love. Urusan bank, yes, itu amanah, saya jagain uang rakyat gitu kan ya. Urusan properti juga itu amanah, saya jagain aset orang. But this is me, this is my love. Mau ini dianggap ini nothing gitu ya, dianggap kecil, nothing, apalagi dibanding dengan hal lain yang saya kerjakan. But disinilah saya bisa secara spesifik, yaitu ngeluarin my happy place, creating your oasis, ilmu hipno, ilmu NLP, itu bisa di situ. Sampai akhirnya orang-orang bank kalau rapat di kedai itu, Bu. Terus jadi Bu Nora nggak bikin lagi tuh ya, sampai dari itu kan berarti kalau 4 tahun lalu, tahun keempat, 3-4 tahun lalu, right. Bu Nora bikin cuma nggak nyampe setahun, 2017 mulainya, apa 2016? 2018 berarti, iya benar, itu stop. Ya, terus kita fully home aja, kan mesin segala tetap ada kan, mesin produksi segala tetap jalan, tapi just for special order aja. Oke, order doang. Terus nggak pengen bikin lagi, Bu? Pengen. Tapi pada saat itu, again, mungkin karena, ini yang misalnya beda dengan orang yang full bisnis sama yang bisnis dengan hati gitu ya, karena hatinya itu. So, ada yang harusnya lo nggak begitu. Perhaps, but again, I'm not fully on the business mode for this. For me, gini, aku bilang sama anak-anak, kamu kalau lagi masak gelato nih, kayak sekarang kan saya punya satu orang yang lidah dan tangannya udah saya latih, ibaratnya 99% udah lidah dan tangan saya. So, saya nyangkut di sini, gitu, belum bisa pulang nih, di sana tetap jalan.
gitu. Bahkan tadi malam Bu, tolong dong Bu racikin resepnya untuk bikin rasa cinnamon, rasa ini. Oke, siap, ada pesanan kan. Nanti saya yang racik di sini, resepnya nanti saya kirim ke dia, gitu kan. Nah, itu saya bilang, kalau kamu masaknya nggak pakai cinta, jelasonya rasanya beda. Lu perhatiin, aku gituin. Kalau kamu masak lagi dalam keadaan jutek, bete, itu rasanya beda. Hasilnya keluar itu nggak bakal bagus, nggak bakal cantik. Apalagi kalau yang masuk display pen buat di toko, itu kan visual banget kan. Bagaimana kita hias atrasnya. Kadang kan kita harus swirl dikit lah, apa dikit. Itu kalau jutek swirlnya aneh, Bu. Swirlnya nggak beres. Oke. Terus jadi ceritanya nanya mau bikin kedai lagi atau gimana kan, karena tadi sebenarnya untuk mimpi ke masa depan kan. Right, betul. Nah akhirnya memang saya waktu itu butuh waktu untuk menenangkan hati gitu. Ibaratnya kayak abis bikin sesuatu yang kita sayangin dan kita cintai, terus saya mengalami masa sedih gitu ya, itu hilang. Ya kan, itu hilang. Itu hilang sampai suamiku juga ikut stres ngeliat saya, Bu. Karena, "Yolo, kamu sedih banget ya. Perasaan kalau proyek yang gede-gede bubar aja yang ada kamu marah-marah. Kalau ini kamu nggak marah-marah, kamu sedih banget." Gue lebih stres ngeliatku sedih daripada ngeliatku marah. Kalau sedih paling kan ngoceh. Kalau marah kan gimana? Kalau marah kan ngoceh. Tapi kalau sedih kan, ini dia mesti diapain? Gitu. Ya kan, nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, gitu kan. Kesannya kalau mungkin zaman dulu dibilang, wah ini patah cinta gitu. Kata suamiku, yang bener aja, anak udah 2. Saya salah episode ini. Terus gimana rencananya? Kayaknya Bu Nora udah bikin kan? Udah. Jadi waktu itu sempat malah suami tuh khawatir. Ada satu titik di mana saya ngomong gini, you know what? Saya balik lagi, saya ingat kembali gitu. Setelah saya udah nata balik hati gitu dan kesedihan gitu, udah ditata balik gitu. Saya ngomong gini, hang on. Saya purpose awalnya bikin ini adalah untuk selain bisa membuat happy place buat orang-orang gitu yang saya cintai dan orang umum gitu, yang ujungnya nanti akhirnya bisa ketebar cinta saat saya bikin ini. Saya kan ada tujuan masa depan tadi. Awalnya kan menariknya jauh banget. Akhirnya itu balik lagi di depan mata. Woi, kalau lu tujuannya di sana, di sini ada hambatan, kok lu berhenti di sini? Ya, betul. You know? Kan tujuan lu di situ, kok lu berhenti di sini? Dan tujuannya apa ceritanya? Oh iya bener juga. Akhirnya kita ngoceh ke diri sendiri kan. Halo, ini adalah hambatan seperti banyak hambatan yang dilewati oleh banyak hal dan banyak orang, dan bahkan di urusan-urusan kamu yang lain, Nora. Mungkin karena ini bener-bener your baby gitu, sehingga setnya agak-agak dalam gitu ya. Setnya cukup serius gitu. But snap out of it and get back to the goal, get back to your dream, and get back to your future. Kecuali malu niat mati sekarang, ibaratnya gitu. Kalau niat mati dulu berarti ini harus dijalanin lagi. Oh, you're right. Nah, di saat itu mulai dengan better clarity gitu ya. Saya tahu bahwa memang saya mau balik ke arah itu. Terus saya juga merasa ada tanggung jawab terhadap, karena beberapa staff saya itu masih, Bu, kapan buka lagi, Bu, kapan buka lagi. Malah ada satu yang dari nggak suka es krim ceritanya, sekarang dia sangat suka dan dia nggak bisa makan es krim lain kecuali yang gelato kita. Karena ini otomatis gini kan, ini gimana sih gulanya nih ngaco katanya gitu. Ini bukan strawberry benar, ini strawberry palsu gitu. Atau udah bisa bedain loh mana yang essence karena palsu, mana yang real. Ayo Bu, kapan Bu, bilang Bu, kalau buka lagi kasih tahu gitu kan. Nah akhirnya all of that factor decide, you know what, ya udah kita mulai kecil lagi aja gitu. Siapa yang nyuruh harus langsung gede dan harus langsung banyak? You still have the machine, you still have the passion, you still like to create. It's for me masih tetap sebagai stress relieving gitu, untuk nyenengin orang, nyenengin diri sendiri. So why stop? Akhirnya yang ada malah tambah stres gitu. Oh, my dream, aku stop sendiri. So I started again. Oke.
Nah, perkara belum ketemu kedai yang di pinggir jalan, ya sudah, itu namanya kompromi. Tapi kafe yang di Mega Kuningan, ukurannya kecil, tetap ada terasnya, bukan teras ya, kalau teras di bawah balkon, ada balkonnya. Suasananya tetap suasana kebun gitu. Walaupun ya kebun dalam gedung, tapi you still can do it with lighting, dengan wallpaper yang penuh dengan kayak tropical forest gitu, bunga-bunga yang kayak buah hati tapi dalam bentuk wallpaper gitu kan. Kata-kata mutiara atau kata-kata penyemangat, welcome to happy place masih dipasang-pasang juga gitu. Terus nuansanya tetap the green, Tosca, pink gitu kan. Itu tetap ada, so that again sekarang malah aku pikir ya udah, berarti I create another oasis, I create another happy place. Kebetulan sekarang ini sistemnya adalah di perkantoran, which mungkin orang-orangnya saat ini lebih butuh happy place sama create oasis ya Bu. Betul. Oke. Nah, tapi berarti kalau aku ngeliatnya adalah Bu Nora tuh because you have the purpose in your business gitu ya. Karena pas bangun Sinar itu ini kan purpose ya in your business gitu. Pada saat ngedrop ya you go back up lagi gitu, naik lagi, go up lagi daripada gue masuk terlalu dalam, walaupun tadi sedih banget gitu, kayak patah hati, kayak patah cinta gitu kan. Udah dapet gitu, wah ini kayaknya tau waduh kayaknya, tapi Bu Nora bangkit lagi gitu ya. Memang karena dilihat memang sebenarnya pada saat kita menjalankan bisnis, it's about your purpose, what will you do with your business gitu. Sebenarnya bisnis lu buat apa sih? Kalau cuma buat nyari money ya memang jadinya different gitu ya. Kalau aku ngelihatnya jadi seperti itu gitu. Dreamnya Bu Nora selain tadi kedainya bisa buat orang happy place, duduk segala kayak gitu. Dreamnya Bu Nora apa? Apakah mau suatu hari bikin franchise atau misalnya ingin suatu jadi gede, terus atau misalnya apa dreamnya Bu Nora selain si kedai kecil tadi gitu? Jadi gini, mungkin gede iya, so that it can sustain itself gitu kan. Again, bagaimanapun juga saya dalam posisi di mana saya bisa subsidi lah ya, saya bisa subsidi dengan usaha saya yang lain dan amanah-amanah tugas saya yang lain saya bisa subsidi. Karena again, nggak salah loh kalau hanya mengandalkan itu bisnis gelato, the first year apalagi dengan baru bikin kios-kiosnya harus diamblukin dan segala macam, itu losing money left and right. Kalau dihitam atas putih, berarti kalau pakai pembiayaan bank buat tolak gitu loh. Kalau saya jadi analisa banknya, apa di proyek? Nggak ada, gitu, nggak ada pembiayaan buat ini, forget it gitu. Ini self-funded gitu. It's me self-funding my dream gitu. Jadi tinggal aku buka dari kantong sini untuk masukin kantongku yang ini, tapi karena saya dalam posisi ada beberapa kantong gitu untuk saling isi. So that's the only way to that I did it gitu, karena dan tetap bertahan kan bisa aja gitu, mesin-mesinnya saya jual ada yang beli gitu, orang mesin-mesin teknologi super canggih gitu kan, dan kalau a big company atau a big investor yang uangnya seabrak-abrak mau beli terus mau dia jalankan dengan ganti nama misalnya Ati Gelato atau whatever, ya bisa aja gitu. But this was again back to the purpose that this is something I wanted to make yang tetap akan bisa. Bagaimanapun misalnya nih Bu, kalau saya akhirnya retire di satu tempat yang kayak di gambar ini di belakang saya ini, pantai ini, ya saya bisa bikin kios lagi toh. Betul. Saya bisa bikin kedai lagi. Dan akhirnya di suasana yang mungkin orang udah anggap sebagai vacation atau paradise, there's something a little bit extra special. Ya mudah-mudahan dengan suasana, dengan dia datang ngobrol sama saya, atau dia datang denger lagu yang sedang melantun, atau dia melihat warna-warna, they get a bit of heaven, ataupun bahkan heaven yang lebih ada tambahan dikit gitu, karena dia mampir ke kios atau ke kedai saya. So kalau sampai mau digedein pun, that person needs to have that vision as well. Kalaupun harus ada vision bahwa gue bikin bukan sekedar buat acak adul dan berantakan ya gitu. Ini bikin karena untuk the little corner, mau itu pojokan, mau itu suasana gede, when we walk in there, is it welcome to our happy place? Is it kamu bisa ngomong create your oasis, make your happy place, we can help. Lu nggak bisa ngomong itu, lu jangan buka.
it's about same vision, same purpose berarti ya. Kalau nggak kayak gitu, percuma karena. Of course. Dulu aja waktu kedai saya bilang ke anak-anak, ingat ya, kita welcome to our happy place, create your oasis, gitu kan. Make your happy place, we can help. Jadi muka kalian pun harus tulus, perlu bahagia, perlu smile. Aku tahu di rumah lagi sumpah mungkin sama pacar atau sama kuliah atau sama whatever. I know, everybody goes through that. But when you're here, enjoy this little piece of secret heaven, secret garden, secret oasis itu aku bilang. So mukimu juga harus orang datang jutek keluar bahagia, kan gitu. Keluar. Makanya kalau datang. Nah, Bu Nora kan ada orang yang kepercayaannya Bu Nora yang tadi Bu Nora bilang udah 99% lah dia sama. Bu Nora nggak khawatir kalau suatu hari dia misalnya resign terus dia bikin sendiri gitu, jadi mempunyai saingan. Bu Nora nggak khawatir terhadap itu? Bukan khawatir gitu. Dia mau buka lagi nggak apa-apa. Dalam artian dia udah bisa, dia mau buka lagi silahkan. Kalau itu bisa membantu dia punya family and everything else, nggak apa-apa. But my point is, if you can give the heart and soul, keren. If you can't, you still can't bersaing dengan aslinya. Jadi bukan kita gede kepala, tapi there's a heart there. You need to have the heart. So resep mungkin kalau ada orang lain yang mau ikut muntah-muntah dan pusing-pusing belajar ya bisa aja. Gitu. Walaupun orang suka bilang racikan tangan orang beda, understand. But if you don't have the heart and the vision, ya tetap aja nggak akan sama. Yes, betul. You know, and for me it's still gitu. Pun misalnya nggak jadi gede buati, misalnya nggak ada franchise, nggak ada apa. Kalau umur saya diberi panjang, kesehatan ada, saya dan suami, ya saya tetap mau bikin kios kecil gimana nanti anak, cucu, sahabat, buati gitu. Dan teman-teman datang, yuk ngopi yuk, sama makan gelato, yuk cerita ada apa. Di Jakarta kan, nggak di Darwin. Tahu. Nah kalau misalnya ini ibu mampir sekalian gitu, lagi holiday. Amin. Oke. Wah menarik. Kayaknya kita udah lumayan, tapi aku tertarik sih ngelihat Bu Nora tuh benar-benar it's your purpose in there gitu. Jadi ini bisnis tuh beneran bisnisnya, purpose-nya Bu Nora. Jadi Bu Nora bukannya sekedar bisnis doang gitu, tuh nggak kayak gitu. Tapi this is you gitu. Kalau aku bilangnya ini this is you, bukan other person, this is you. Jadi even mau kalau misalnya ada orang yang mau nyuri resep gue ya silakan aja, tapi heart-nya beda pasti gitu, karena heart semua orang beda gitu. Every person kan has their own heart sebenarnya gitu. Oh menarik Nora. Aku kayaknya sampai sini ini udah lumayan dapet ilmunya Bu Nora. Buat teman-teman semua ini bisa, apalagi yang baru mau mulai bisnis gitu ya, bahwa when you start the business, yang penting emang adalah purpose. Karena purpose dan dream kalau aku bilang. Karena tanpa purpose, tanpa dream, kalau misalnya orang bilang, ya udah jalanin aja bisnisnya, nggak apa-apa sih jalanin juga bisnis. Kalau emang kepepet misalnya harus nyari money, harus jalanin bisnis, ya nggak apa-apa. Tapi kan gimana kita mau jalanin bisnis itu yang penting kan sebenarnya Bu Nora ya, daripada cuma jalanin bisnis misalnya jualan baju gitu ya, sekedar jualan baju sih nggak apa-apa, tapi kan harusnya ada kita mau ngapain gitu jualan baju gitu. Kayak tadi Bu Nora juga bilang sebagai trainer, sebagai coach gitu, Bu Nora juga itu ada di dalam kedainya Bu Nora loh gitu. Kayak misalnya semua yang sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach bisa lo dipakai di situ. Nah, keren Bu Nora. Rasanya kita waktu juga. Thank you banget Bu Nora. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Nora ya. Jadi jangan bosen gitu. Jangan bosen. Oh enggak, tenang. Semoga kapan bisa lebih cepat lagi ketemu sama suami, bisa nengokin si kakaknya lagi, bisa nengokin lagi di sini. Sehat-sehat semuanya. Oke, teman-teman, begitu sesi kita hari ini. Hari ini kita diskusi dengan Bu Nora sebagai pemilik Nora Gelato. Kita belajar gimana start the business with purpose. Dan kita akan ketemu lagi di podcast dan YouTube berikutnya. Sampai jumpa.